Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munfarida. Saya dari Prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang melahirkan dan donor ASI menurut Islam. Pada mata kuliah Islam dan Iptek, yang pertama saya akan menyampaikan tentang melahirkan. Melahirkan adalah istilah bagi ibu yang melahirkan bayi melalui vagina. Proses ini akan dijalani ibu ketika hamil, ketika janin yang dikandungnya siap untuk dilahirkan. Dan proses melahirkan secara normal umumnya terjadi di antara minggu ke-37 sampai ke-42. Tahapan melahirkan normal dimulai dengan kontraksi otot rahim, diikuti dengan pembukaan leher rahim secara bertahap. Setelah itu otot panggul ibu akan mendorong bayi ke plasenta keluar melalui vagina. Dan setelah bayi lahir, biasanya orang-orang akan mengazani atau mengazan dan iqomah di telinga bayi. Akan tetapi ada hadis yang bahwasannya hal tersebut mubah, ada hadis yang tidak kuat, lemah gitu, seperti hadisnya yang biasanya dipakai, yakni hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya An Asim bin Abdillah an Ubaidillah bin Abi Rafi an Abi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna fi adnil Hasan ibnu Ali hina waladathu Fatimah, yang artinya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan azan pada telinga Hasan ketika ia baru dilahirkan oleh Fatimah. Hadis riwayat Tirmidzi. Di kalangan para ulama, hadis ini seperti Yahya bin Ma'in menilai Ubaidillah lemah. Al-Bukhari menilai hadis itu mungkar, sedangkan Muhammad bin Sa'ad mengatakan tidak berhujjah dengan hadis tersebut. Atas dasar ini, Muhammadiyah dalam ketetapan tarjihnya tidak mengamalkan hadis tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Adapun yang diamalkan Muhammadiyah adalah sebagaimana yang tertuang dalam Himpunan Putusan Tarjih HPT cetakan 2 halaman 337. Yang pertama, apabila bayimu lahir maka bersihkanlah lalu usap langit-langit mulutnya dengan kurma atau sesamanya. Jadi ketika baru pertama lahir tidak langsung diazani atau iqomah, tetapi bayi itu tersebut dibersihkan lalu mulutnya diusap langit-langitnya itu menggunakan kurma atau madu yang samanya. Yang kedua, dengan cara mendoakan agar mendapat barokah. Seperti hadis dari Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukta bisabyani fayubarruka alaihim fayuhannikahum, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW ada kalanya kedatangan orang-orang yang membawa bayi-bayinya, maka didoakan dengan barokah dan dibersihkan langit-langit mulutnya. Jadi ketika bayi lahir penting sekali untuk mendoakan bayi-bayi tersebut agar menjadi anak yang soleh-solihah. Selanjutnya, mohonkanlah perlindungan sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli aini la'amati, yang artinya aku berlindung dengan firman Allah yang sempurna dari segala syaitan, gangguan dan penggoda yang jahat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu salah satu contoh doa untuk anak yang baru lahir. Bisa didoakan dengan berbagai macam doa yang baik-baik. Selanjutnya,
memberi nama yang bagus pada hari lahirnya atau pada hari ke-7. Nah, ini sangat penting sekali karena nama juga doa. Ketika apapun yang diucapkan itu bisa menjadi sebuah doa, maka berikanlah nama anak-anak yang baik, yang mempunyai arti dan doa yang baik untuk anaknya. Yang kelima, pada hari ke-7 dicukur rambutnya dan disembelihkan 2 ekor kambing apabila anak laki-laki dan 1 ekor kambing apabila anak perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anahulami syatani mukafu itani wa an jariyati syatun," yang artinya akikah bagi anak laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Jadi bahwasanya untuk ini akikah untuk anak yang baru lahir itu disunahkannya pada hari ke-7, apabila belum mampu bisa pada hari ke-14 hari dan sampai ke mampunya orang tua tersebut mengakikahkan anaknya. Oke, selanjutnya bab donor ASI dalam Islam. Donor ASI dalam Islam ini memiliki hukum, yakni boleh, akan tetapi yang biasa menjadikan perdebatan yakni apakah anak yang mendapatkan donor ASI dari orang lain atau ASI dari ibu yang lain itu akan menjadi mahram atau tidak. Terkait dengan hubungan mahram karena rodoah atau pemberian ASI oleh perempuan lain, belum ada kesepakatan. Fatwa maupun keputusan tarjih juga belum ada di kalangan ulama. Tarjih sudah ada wacana pemikiran tentang hal tersebut, namun belum ada kesepakatan sehingga belum ada keputusan. Di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat. Donor ASI merupakan suatu kebutuhan. Mereka sepakat terhadap hubungan mahram karena rodoah atau pemberi ASI oleh perempuan lain, sehingga perlu diketahui identitas donor baik dari sisi kesehatan dan akhlak yang akan mempengaruhi kesehatan dan mendasari akhlak untuk anak kepribadian anak. Karena ketika ibu yang menyusui itu tidak memiliki akhlak yang tidak baik, maka air susu dari pendonor itu akan bisa menyalurkan kepada secara tidak langsung anak itu akan mendapat kayak sebuah hal yang biasa dilakukan ibunya, kayak donor ASI juga donor sifat begitu. Prinsip dasar dalam penetapan hukum donor ASI adalah bahwa donor ASI termasuk wilayah muamalah duniawiyah yang hukumnya dasarnya adalah mubah atau boleh. Sejalan dengan kaidah usuliyah bahwa pada dasarnya hukum asal dalam masalah muamalah duniawiyah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Masalah duniawiyah dalam manhaj tarjih masuk wilayah tajdid tahwiri yang membuka ruang kemungkinan adanya pengembangan modifikasi dan temuan baru yang lebih masalah bagi anak ibu muslim. Perbincangan tentang hubungan mahram atau larangan menikah karena rodoah berdasarkan pada Quran surat An-Nisa ayat 23 dan hadis-hadis rodoah. Pada ayat Quran An-Nisa yang bunyi hurimat alaikum, diharamkan atas kamu mengawini, wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum minar rada'ah, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan. Secara umum ada 2 kelompok tentang pendapat mahram karena rada'ah. Pertama, hukuman mahram karena rada'ah mensyaratkan adanya masyah, yaitu menghisap langsung pada ibu menyusui. Jadi ketika anak tersebut dapat donor ASI dan secara langsung itu secara
minimal 2 kali saban itu langsung menjadi mahram. Dan ketika donor ASI yang dilakukan dengan perantara atau melalui botol susu atau lainnya, mereka hubungan berakibat hukuman mahram. Maksudnya tidak ada yang mengatakan bahwa langsung mahram dan ada juga yang mengatakan tidak mengakibatkan hal tersebut mahram. Selanjutnya wacana donor ASI yang dipraktikkan selama ini melalui bank ASI atau pemberian ASI secara tidak langsung tidak berakibat mahram karena rodoah. Hal ini mempertimbangkan adanya isyarat keumuman makna surat An-Nisa ayat 23 dan Al-Baqarah ayat 233 bahwa yang dimasukkan hubungan rodoah adalah susuan dan asuhan yang merupakan makna dari al-um atau keibuan. Dalam untuk pemberian ASI tanpa ada unsur al-um dalam bentuk pengasuhan dan pendidikan bersamaan dengan pemberian ASI, maka sebenarnya tidak ada hubungan rodoah yang mengakibatkan tidak adanya hubungan mahram. Maksudnya di sini ketika ada yang mengatakan bahwa ketika pendonor ASI itu dilakukan juga dengan pengasuhan secara langsung, pengasuhan anak secara langsung itu akan mengakibatkan mahram, tapi ketika hanya mendonorkan ASI tanpa mengasuh anak tersebut tidak dikatakan mahram. Saat ini donor ASI sudah menjadi kebutuhan dan mereka memenuhi hak pertama dan utama dari sang anak. Kajian hukum dari berbagai perspektif baik kesehatan, psikologi, sosial, ekonomi, hukum positif maupun hukum Islam untuk memberikan solusi yang ramah dan rahmah sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan rahmatul alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.